Selamat malam, perkenalkan nama saya Wilfred Joshua dengan NIM 4232101019 akan mempresentasikan pembuatan dari soal nomor 7 yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Fauzan Atabik. Berikut adalah soalnya. Oke, dari soal ini kita akan membuat simulasi dari etap. Kita mulai saja. Pertama kita butuh power grid. Kita masukkan dulu semua komponen yang dibutuhkan. Kemudian kita membutuhkan yang pasti kita butuh kabel. Kita bakal butuh kabel. Terus kita bakal butuh bus. Oke, kita butuh bus. Kemudian kita juga butuh satu lagi bus. Terus kita membutuhkan, kita tarik dulu busnya sebelum kita ke komponen selanjutnya. Kemudian kita membutuhkan motor induksi 3 pasah sebagai output yang seperti soal perintahkan. Kemudian kita membutuhkan kapasitor. Oke, untuk pertama kita bisa menghubungkannya terlebih dahulu setiap komponen. Oke, santai. Kita hubungkan. Setelah itu kita akan memasukkan parameter-parameter yang ada seperti yang soal inginkan. Yang pertama, soal kan menginginkan, oke kita zoom dulu biar lebih jelas. Oke, yang pertama soal itu menginginkan motor tersebut dimasukin tegangan kisaran 3000 volt. Berarti kalau di 3000 volt itu di rating power gridnya kita buat ke kV. 3000 volt itu sama dengan 3 kV. Oke, kemudian di operatingnya. Nah, untuk operating sendiri kita dapat menggunakan dari perhitungan yang kita dapat di Excel sebelumnya. Di Excel ini untuk daya operating itu di 470 kW. Jadi kalau diubah ke megawatt menjadi 0,470 begitu juga dengan MVAR-nya, tidak jauh ya, itu sama. Oke, setelah kita atur, maka di bus telah terindeksi atau telah tertampil sebesar 3 kV. Oke, sebelum itu voltase persennya kita ubah menjadi 100. Kemudian untuk kabel kita ngambilnya di 100 saja. 100. Kemudian untuk parameternya kita masukkan parameter untuk positif dan zeronya. Saya sudah memiliki parameter dari kabel ini sebelumnya, yaitu pertama di R-nya itu kisaran 0,811, kemudian di zeronya itu 2,55465, di X-nya 0,4808, kemudian di 0x-nya itu 0,11829, di L-nya itu mengikuti. Oke, setelah sudah dimasukin kita oke. Kemudian kita masuk untuk parameter motor. Nah, di soal di motor itu akan menghasilkan di 600 HP ya, horsepower. Jadi kita tinggal mengubah HP-nya menjadi 600. Kita lihat info untuk motor induksi 3 pasang biasanya itu kita buat 3 pasang ya. Yang jelas pertama kita buat 3 pasang, nameplate-nya telah kita atur. Kemudian untuk
Kita cari maaf rada nge-lag. Oke, kita oke kan karena dia sudah keberatan. Kemudian kita masukkan, sebelum itu tidak usah kapasitor terlebih dahulu. Kita coba mengoperasikan tanpa kapasitor terlebih dahulu. Apakah berjalan? Oke, sebelum itu kita klik ini. Kemudian kita jalankan. Oke. Oke, sabar. Oke, dapat kita lihat di sini kita mendapatkan hasil lah. Dan di sini rangkaian belum dimasukkan kapasitor. Untuk jumlah voltasenya kilovolt ampere itu untuk inputnya itu di 523,1 dan input menuju motor itu di 520. Kita lihat di perhitungan kita. Ini sebelum berarti seharusnya tidak terlalu berhubungan ya sama perhitungan, karena di soal itu harus dihubungkan kepada kapasitor. Tapi pengetesan kali ini untuk mengecek apakah dapat berjalan atau tidak rangkaian berjalan, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, setelah itu kita masukkan kapasitor, kita copy saja, kemudian kita paste. Oke, ini dia. Nah, untuk yang kedua, kita masukkan kapasitor. Oke, ini. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan parameternya. Kita hubungkan, kemudian kita masukkan parameternya. Diinginkan dia itu 3 fase. Setelah 3 fase kita masukkan rating dalam bentuk delta groundingnya. Dan untuk MVR itu kita sudah melakukan hasil perhitungannya. Untuk MVR kita akan memasukkan yang ini, yang 106 kVAR. 106 kVAR berarti menjadi 0,106 megavar. Dan diminta gitu sebanyak 5 kapasitor yang dihubungkan secara delta. Oke, kita oke. Kemudian kita lanjut untuk menjalankan rangkaiannya kembali. Oke, kita jalankan. Oke, baiklah, dapat dilihat kita berhasil menjalankannya. Dan kita dapatkan kapasitor tersebut mampu mengirim kembali sebanyak 527,2 kilovolt. Yang inputnya tentu saja menjadi berbeda di 580,9 karena kita menambah beban. Efisiensinya tetap di angka 100 untuk dari power grid menuju ke output, tapi di output efisiensinya dari yang pertama dengan kedua itu terjadi perbedaan ya. Yang pertama itu di 99,46%, kemudian setelah ditambahkan kapasitor menjadi 99,74%. Kemudian untuk arus sendiri juga terjadi selisih antara input dan output, dapat dilihat tuh pada layar. Pertama dari 111 menjadi 104, dan di kapasitor dia diberikan kembali sebanyak 101,7. Kemudian untuk presentasi persenan pada setiap output kurang lebih sama dengan yang kita lihat di daerah bus ya. Oke, kita masukkan unit biar lebih pas. Kemudian kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang telah kita dapatkan. Nah, di perhitungan ini kan harusnya itu P inputnya itu di 470 kilowatt ya,
motor inputnya. Kan tetapi di hasil praktik itu terjadi selisih. Input motor itu di kisar angka 520,3 kVA ya, bukan di angka 470. Jadi terjadi selisih antara perhitungan dengan simulasi. Kemudian dapat kita lihat untuk kapasitornya itu kan di 106,57 ya. Kita akan lihat kapasitornya. Itu di 527 per kapasitor. Maksudnya kapasitornya itu di 527, sedangkan di perhitungan kita ini dia. Di KIS sama dengan Pi dalam kurung tan Pi1 kurang tan Pi2. Itu kan di 319 ya. Terjadi juga selisih sekitar 200-an ya antara simulasi dan perhitungan, sekitar 200 volt ya bedanya. Oke. Jadi intinya memang antara simulasi dan perhitungan yang saya lakukan itu tidak 100% presisi. Terjadi selisih yang sebenarnya lumayan besar ya. Seperti pada kapasitor itu di 527 pada bagian simulasi, sedangkan pada bagian perhitungan itu cuman di 319,72. Begitu pula pada motor terjadi selisih juga, yang di perhitungan itu sekitar 470, akan tetapi pada saat di simulasi itu di 479,5. Di 520,3 kVA. Jadi terjadi selisih ya antara simulasi. Tapi saya sendiri sebagai mahasiswa menganggap hal tersebut wajar, karena tidak ada yang sempurna dalam suatu pengukuran ya. Pengukuran tidak ada yang sempurna, pasti ada saja kesalahan. Baik dari human error, mungkin saya yang kurang memahami cara untuk menyetingnya, ataupun ada parameter-parameter yang sepenuhnya belum saya masukin. Mungkin sekian penjelasan saya terkait dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Saya Wilfred Joshua Purba mengucapkan selamat malam.